salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Meskipun ia hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, gagasannya membentuk fondasi matematika, filsafat, musik, dan ilmu pengetahuan barat. Namun, ia juga merupakan sosok yang dikelilingi misteri. Siapakah dia? Halo semuanya, perkenalkan saya Anindya Rafifah Putri dari kelas 101 MA Negeri 2 Banjarnegara. Kali ini kita akan membahas Pythagoras dari Samos. Pythagoras diperkirakan lahir sekitar 570 sebelum Masehi di Samos, Ionia, Yunani, dan meninggal sekitar 495 sebelum Masehi di Kroton atau Metapontum, Italia Selatan. Ia adalah filsuf dan matematikawan, serta pendiri aliran atau faksi yang dikenal sebagai Pythagoreanisme. Minat utamanya luas, tidak hanya matematika, tetapi juga etika, metafisika, musik, politik, dan agama. Banyak sumber sejarah menyebutkan bahwa Pythagoras melakukan perjalanan ke Mesir, Babilonia, dan wilayah lain yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dari Mesir diduga ia mempelajari yang pertama yaitu geometri awal termasuk perhitungan tanah dan piramida, kedua astronomi matematika, tiga ajaran keagamaan dan ritual misteri. Sementara di Babilonia, ia mungkin mempelajari yang pertama aritmetika tingkat lanjut, terutama rasio dan pola angka, kedua tabel kuadrat dan segitiga, yang menjadi dasar bagi hubungan yang mirip dengan teorema Pythagoras. Yang ketiga, pengamatan astronomi jangka panjang. Perjalanan ini sangat penting sebab gagasan-gagasan dari kedua bangsa kuno tersebut akan berinteraksi dengan pemikiran Yunani dalam dirinya. Alasan utama kenapa nama Pythagoras ada di seluruh buku matematika adalah karena teoremanya yang terkenal yaitu Teorema Pythagoras. Teorema ini menjelaskan hubungan antara tiga sisi segitiga siku-siku. Rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C adalah sisi miring segitiga. Walaupun sederhana, teorema ini dipakai sampai sekarang dalam banyak hal, mulai dari arsitektur, teknologi, pemetaan jalan, sampai desain bangunan. Teorema ini membantu kita menghitung jarak dengan akurat. Tapi, tahukah kamu, Pythagoras bukan hanya tertarik pada angka. Ia percaya bahwa seluruh alam semesta bisa dijelaskan dengan matematika dan harmoni. Bahkan, ia menghubungkan musik dengan matematika, menemukan bahwa nada-nada musik punya hubungan angka yang jelas. Karena itu, kelompoknya menjadikan angka sebagai dasar untuk memahami segala sesuatu, mulai dari bentuk, suara, sampai gerakan planet. Salah satu penemuan paling terkenal yang dikaitkan dengan Pythagoras adalah hubungan antara panjang senar dan nada musik. Penemuan ini memperkuat keyakinannya bahwa alam semesta pun bekerja melalui harmoni serupa, sebuah gagasan yang ia sebut sebagai harmonia kosmik. Pandangan ini kemudian memberi pengaruh besar pada filsafat Plato, astronomi awal, dan teori musik barat. Legenda matematika Pythagoras dimulai ketika ia menyadari bahwa nada-nada musik indah muncul dari rasio bilangan sederhana. Misalnya, 1:2 menghasilkan oktav, 2:3 menghasilkan quint, 3:4 menghasilkan quart. Penemuan ini membuat Pythagoras yakin bahwa harmoni alam berasal dari bilangan. Selain di bidang musik, Pythagoras juga berfungsi di berbagai bidang lainnya, seperti pembelajaran, konstruksi, ilmu komputer, fisika, kartografi, dan astronomi. Geometri kuno juga berpengaruh saat mempelajari bentuk-bentuk geometri. Pythagoras menemukan bahwa pola panjang dan luas seringkali mengikuti hubungan angka tertentu. Dari sinilah muncul gagasannya bahwa geometri dan bilangan saling terhubung. Bilangan sebagai dasar segala sesuatu. Dari dua pengamatan utama ini, Pythagoras menyimpulkan bahwa segala sesuatu adalah bilangan. Artinya, dunia dipandang sebagai susunan hubungan matematis, bukan sekedar benda fisik. Akhirnya, studi awal teori bilangan karena keyakinan itu, kaum Pythagorean mulai mengklasifikasikan bilangan, mencari sifat-sifatnya, dan menemukan hal-hal seperti bilangan ganjil dan genap, bilangan sempurna seperti 6 dan 28, bilangan segitiga, persegi, dan poligonal, sifat-sifat khusus bilangan prima.
Inilah yang menjadi cikal bakal teori bilangan sebagai cabang matematika. Sekian video tentang Pythagoras dari Samos, semoga dapat menambah ilmu untuk kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.